kita adakan lagi ceramah, maknanya nak masuk Ramadan ni tidaklah dia macam syok sangatlah. Jadi Ustaz daripada Jabatan Dakwah Islam Negeri Sabah, Ustaz Awaludin, syukurlah Ustaz dapat datang malam ni. Mungkin ada yang dalam perjalanan Ustaz yang duduk di luar, tapi saya dah telefon tadi, dia insya-Allah lah dia datang ke negeri. Jadi tajuk dalam surat saya itu Isra Mi'raj lah, tapi tidak, kalau Isra Mi'raj dia nak cerita sebulan habis. Maknanya sebelum Nabi berjalan Isra pergi Baitul Maqdis tu pun, sebelum tu pun satu malam, tapi dengan kematian kematian ayah dia kan Ustaz. Ayah dia dengan isteri dia Siti Khadijah. Jadi Nabi ni bersedih hari tu. Hingga turunlah malaikat Jibril ajak Nabi pergi naik buruk tu pergi ke Baitul Maqdis. Saya kacau. Jadi daripada perjalanan ke Baitul Maqdis tu macam-macam perkara yang dia nampak, and then daripada Baitul Maqdis tu naik atas batu tu terus ke langit lah. Sebelum sekarang batu tu masih ada lagi di masjid Baitul Maqdis tu. Dia turun dalam masa satu malam. Jadi insya-Allah lah masih tak berapa kita dapat. Dia at least seminggu sekali kita kena dengar orang kata apa, peringatan. Sebab tu orang lelaki ni wajib pergi sembahyang Jumaat. Sebab untuk imam begitu kitabullah, maknanya kalau boleh ke imam tu kuat sikit takut biar kejut. Maknanya hati tu dia kena dengar ayat Quran kurang seminggu sekali. Kalau lepas tu duduk dengan walim, tengok walim cakap ataupun tengok wajah walim sekurang-kurangnya 40 hari sekali, supaya hati tu start hidup. Jadi kalau semua Jumaat nak pergi, lepas tu tak dengar ceramah daripada walim lah, jadi matilah hati tu, yang kejut bulan puasa Allah terawih malam. Jadi alhamdulillah Ustaz boleh datang. Jadi insyaAllah kita teruskan di hari-hari yang lain lah, sehingga bulan puasa ini insyaAllah. Jadi selesai dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati fa huwa ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah, apa yang kita rancang ini atau pada malam ini kita nak buat satu majelis mengenai Isra Mi'raj, dan dengan menyambut bulan Ramadan, Allah nampaknya doa kita telah dikabulkan, ya, sudah dikabulkan. Walaupun mungkin ada kita nampak kawan-kawan kita yang belum datang, tidak apalah, maknanya kita lebih beruntung daripada dia. Sebab kita boleh datang, ya. Kalau ikut sibuk, memang semua sibuk, ya. Saya pun pada awalnya saya ingat saya tak boleh datang, tapi saya usahakan dalam hati saya supaya boleh datang maghrib awal berangkat dari rumah, ya. Itu namanya usaha lah, ya. Kemudian ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke arwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih dan sayang kita. Kita selalu sebut nama dia karena kita
Mudah-mudahan dengan selalu menyebut nama Nabi ini akan kita termasuk orang-orang yang suka dengan Nabi. Ya. Jadi kalau sudah suka dengan Nabi tuan-tuan, maknanya segala apa jua suruhan Islam kita tidak tawar. Kalau begitu tuan-tuan, kalau kita suka dengan seseorang, apa yang dia minta kita kasih. Kan? Apa yang dia suruh kita buat, walaupun kita tidak suka itu, ya kita buat juga sebab kita suka sama dia. Pemana istri kita cakap, bang beli dulu ini, kata saya tidak mau, aku mau, kata kita beli juga. Kalau dia ingat, kenapa kau beli? Asal dia mau, walaupun saya tidak mau. Ini namanya pasar suka. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan, untuk ingatkan kita buatlah sifat kita ini, kita berusaha supaya kita suka dengan Nabi, kita cinta dengan Nabi. Dan kalau boleh kita buat di dalam hidup kita, tuan-tuan, cinta dengan Nabi, ada jaminan dia. Nabi jamin, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini hadis lain. Siapa yang suka kepadaku, sabda Nabi, akan bersamaku nanti ke dalam surga. Jadi tuan-tuan, kalau bersama Nabi ke dalam surga, maknanya tiada halangan lagi lah. Yang kita takut nanti, kita yang mau masuk surga, tidak ada yang menyokong. Itu yang kita takut. Ya. Mau pergi mana? Mau pergi surga lah ini, katanya. Wah, macam mana caranya? Kau tengok. Nama tiada. Ini ada jaminan bersamaku, kata Nabi. Kalau bersama Nabi, tidak payahlah kita buat Nabi, tuan-tuan. Di dunia inilah kita buat orang besar. Macam mana kalau kita istilahnya satu kumpulan dengan QIT? Ada periksa polis kali ini? Tidak ada itu. Ya. Habis satu kali tadi dengan QIT, umpamalah. Di TLDN pun kartu pun terbuka saja. Padahal kita ini siapa? Tapi karena kita terikut rombongan orang besar, akhirnya kita tidak ada masalah. Jadi begitulah tuan-tuan yang nak masuk surga ini bukan senang masuk surga. Ya. Sebab surga ini bukan calang-calang punya tempat ini. Tidak boleh dipikir oleh hati. Kita bayangkan lagi macam mana nikmatnya surga. Tidak terpikir oleh hati. Begini belum, bukan surga itu yang kau pikir Tuhan dunia itu. Di surga itu bukan begitu. Nah ini suatu kenikmatan tuan-tuan. Kalau kita tak boleh capai itu, maknanya kita akan merugi. Itu makanya kita berusaha ini. Berusahanya itu dia apa? Dalam hidup dan kehidupan. Ya. Nah, bukan kita dalam istilahnya kita dalam beribadat saja tidak. Kita usahakan semua yang kita buat ini termasuk golongan ibadat. Kita berusaha. Ya. Jadi salah satunya tuan-tuan malam ini seperti apa yang dibilangkan kita punya pengurusi nanti Azrul itu. Dia kata kita ini nak memperingati Isra Mi'raj, juga sekaligus memperingati kedatangan bulan Ramadan. Kenapa Isra Mi'raj istilahnya diperingati? Karena Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam. Peristiwa sangat bersejarah karena dia luar biasa. Dia punya dalil seperti mana yang kita selalu dengar, Yusuf 15 itu surah Isra, ya. Kita dapat di sana subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah nyatakan Maha suci Allah, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya waktu malam. Nah, jadi Isra ini tuan-tuan malam, bukan siang kan? Sama dengan Lailatul Qadar juga ini. Nah, jangan kita cari siang. Nah, dia malam terjadi, ya.
Jadi dia punya bukti tuan-tuan, Allah yang jelaskan. Allah telah menjalankan hambanya. Siapa dia? Yaitu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang ada timbul pertanyaan. Sebetulnya bukan sekarang, dari dulu lagi timbul pertanyaan. Kalau pertanyaan ini daripada yang tidak Islam, kita tidak heran. Ini timbul pertanyaan dari orang Islam. Dia kata, kau yakin itu Nabi Isra Mi'raj dengan jasadnya, bukan rohnya saja itu? Kenapa? Wah, coba kau bayangkan, Bang. Jauh itu. Lagi pergi lagi ke langit katanya. Dia ingat macam mau buat orbit saja pergi langit, berapa sudah biaya, lamanya persiapan. Kalau manusia kan, kadang-kadang sudah dibuat tidak jadi. Macam kita punya istilahnya seorang dokter yang dikirim di apa namanya, angkasa baru dulu lagi gitu. Angkasa sudah heboh, berapa banyak sudah biaya, berapa lama disiapkan dia. Ini tahu-tahu katanya Nabi pergi ini tidak sampai 1 malam. Ada orang ketiga tadi tidak sampai 1 malam. Dia sudah datang, padahal dia sudah pergi lagi ke 7 lagi. Orang baru pergi istilahnya orbit saja pun sudah macam-macam punya cerita. Nah, ini memang kita ada dengar, dan di buku pun ada kita tengok. Dia buat begitu dia, ya. Masalahnya ini tuan-tuan, peringatan kita dalam Islam namanya, ada kita punya hukum ini ta'abbudi. Ta'abbudi ini artinya dalam Islam ini artinya buat saja, siapa yang tanya. Kalau kita tanya pun tidak akan dapat jawabannya. Umpamanya lah, kenapa ada saya lelaki? Apalah jawabannya? Mana ada itu? Itu namanya ta'abbudi itu dia. Jangan tanya bapak kita, beliau, kenapa aku jadi lelaki? Mungkin dia cakap, Allah, gila kau sudah nak. Itu namanya ta'abbudi. Jangan tanya. Kenapa meninggal? Katanya kan? Ya Allah, menghendaki apa kita suka? Ya, ta'abbudi. Kalau umpamanya dalam kita beribadat, tidak payah banyak-banyak. Kita umpamanya nampak orang batal dengan keluar angin. Mari sembahyang, batal sudah. Kau pun jangan sembahyang. Kita tengok, perhatikan dia sembahyang. Dia akan berkumur-kumur dengan sunat jalan. Di tangan kumur-kumur, basuh muka, sumur. Kalau dalam rediknya, tidak redik itu. Sebab yang keluar dari belakang, yang dibasuh di depan. Kan kalau dia lagi kau katanya, kenapa? Kau ini keluar angin di belakang. Sekarang mana sembahyang di depan saja kau cuci, jangan di belakang. Kenapa itu orang katanya? Tanya itu, tidak akan ada jawabannya. Itu namanya mengabdikan diri. Siapa yang tanya? So apa? Kita punya pemikiran ini sangat terhad. Itu pemikiran kita sangat terhad. Dari segi kehidupan kita tengok. Dari segi kehidupan saja pun, umpamalah orang yang kita bayangkanlah, ada orang istilahnya semenjak dari lahir sampai dia tua tidak pernah menengok laut. Maknanya orang kita begitu, tidak pernah menengok laut. Dan dia hiduplah menurut kadar dia. Sekali kita datang sama dia, pakcik, harus kita pindah di keke. Ngam ada sana rumah kosong sini laut. Apa kerjaku katanya kan? Tidak payah aku kebun, susah lagi itu. Bagus kau pergi laut. Aku kasih kau buat dengan injin satu, lengkap dengan pukat. Senang lagi mencari makan dengan pukat itu. Banyak dapat daripada begini. Kau tanam tahu-tahu babi datang makan tanaman itu katanya. Kasihan aku dengan kau. Apa dia cakap? Tidaklah nak sama kau dah itu. Tidak aku pandai itu. Makan dia cakap, tidak aku pandai itu. Pandai juga kalau lama-lama mati aku nanti itu katanya. Menengok laut pun belum pernah aku menengok. Agaknya berenang pun aku tidak tahu katanya. Macam mana kau kasih buat sama aku?
Sikitnya itu kalau diingat, padahal boleh dipikir baik. Tapi kalau dia sudah biasa di sana, kita pindahkan sini, memang dia rasa macam mustahil. Tidaklah, kau pilihlah katanya. Kau upah pun aku tidak mau. Nah, inilah kita punya pemikiran. Ya. Oke, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini pun tuan-tuan, jangan ukur dengan logik. Tidak akan ada jawabannya. Kalau dengan logik lah, ya. Pasal apa? Kita bayangkanlah logiknya pada ketika itu. Macam manalah pemikiran orang pada ketika itu. Kenapa? Sebab pada ketika itu tiada kapal terbang, tiada kereta, tiada kereta api. Kapal laut pun belum ada. Yang ada hanya unta. Kita bayangkan. Yang mana lihat pemikiran orang. Yang ada hanya unta. Kendaraan satu-satunya yang paling hebat, unta. Sekarang pokoknya ada orang jet katanya. Dulu itulah jetnya unta itu. Kita bayangkan itu pemikiran orang. Dan menurut kebiasaan pada ketika itu, memang kalau orang pergi dari Mekah ke Mesir Aqsa saja 1 bulan. Pergi 1 bulan, balik 1 bulan, 2 bulan sampai balik. Tahu-tahu Allah kasih nampak kekuasaan Allah. Tidak sampai 1 malam. Tengok, hebatnya kekuasaan Allah. Itu pasal tuan-tuan kalau kita tengok dalam sejarah. Selepas Nabi Isra Mi'raj, ada orang yang murtad. Ada yang murtad. Dia sudah Islam, tapi di balik 50. Kalau dia dengar itu cerita, bohong lagi, mana boleh. Cuma malam kita sampai panis, bohong lagi, murtad. Itu masih bagus murtad. Ada yang cakap, jelaslah aku mulai hari ini bahwa Muhammad ini bukan Nabi katanya. Apa dia? Orang gila katanya. Nabi kita itu bagi cop orang-orang gila. Pasal dia tidak boleh terima baik. Karena apa? Tidak boleh terima? Karena iman. Iman perlu tuan-tuan. Kita sudah Islam, betul. Tapi belum tahu iman. Kalau tidak ada iman, tidak jadi. Nama saja Islam. Ya itu yang kita nampak itu. Kalau Islam mah, tengok muka waktu kata Islam, muka Islam kan. Tapi tidak kau buat isi yang bersama Islam, ya nanti lah. Nah ini iman. Perlu kita semai kita punya iman tuan-tuan. Jangan kita bilang harap iman itu boleh datang. Tidak akan datang. Mesti kita usaha. Ya. Nah itu namanya iman. Kalau iman, kita pernah dengar cerita bahkan. Kalau sudah iman menjawab, macam istilahnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kan pernah setelah Nabi bercerita masalah itu disampaikan sama dia. Orang-orang kafir Quraisy membuat andaian. Bagus kita jumpa Abu Bakar. Dia ada sini. Kita ceritakan peristiwa yang luar biasa ini. Kenapa? Apa-apanya dia sokong kita ini. Memang dia tidak lagi mau ikut dengan Nabi Muhammad. Mereka ingat sokongan akan datang dari Abu Bakar. So pagi itu Abu Bakar tidak ada. Pendek cerita. Kita tengok iman bukan. Beda cerita orang tidak apa. Wahai Abu Bakar, kau tidak datang pagi ini ke masjid, rugi kau. Muhammad bercerita begini. Cerita kawan mereka semua lah. Sampai dia pulang begini. Yang mana kata orang? Apa dia bilang Abu Bakar? Yang kamu cerita ini betulkah? Itu dicakap Nabi. Betul, dia ada kami tambah, dia ada kami kurang. Memang itulah cerita dia. Oh, kalau itu dah cerita dia, jangankan itu. Lebih dari itu, kalau dari Nabi aku percaya. Tengok iman. Jadi saudara-saudara, perlu kita ada iman. Makanya kalau ada iman dan tidak akan puasa, dia tidak terkejut. Pasal dia sudah lama itu tunggu puasa. Dia tunggu kasih puasanya. Tapi kalau orang yang kurang iman, benci pun dia yang puasanya ada ini. Kalau puasa sudah, baru lagi itu. Dalam arti dia, kalau ada puasa, tidak boleh lompat ke itu. Bayalah Ramadan, Rajab, Sya'ban, Syawal terus. Hari raya apa katanya.
iman namanya itu tuan-tuan. Itu makanya dalam sejarah, kalau sudah namanya Rajab Sya'ban ini, Nabi doanya bertambah dari biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna syahrul Ramadan. Artinya, ya Allah berikanlah keberkatan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini aja, berikan dong 29 kan? Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Nabi 2 bulan sebelum Ramadan dia sudah selalu berdoa, ya Allah sampaikanlah bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan. Dan kita istilahnya di sini ini apa namanya itu diambang merdeka. Kan 1 bulan itu dia merdeka. Ada yang sanggup pergi melayar sampai ke Melaka persendirian, sempena merdeka. Ada yang sanggup melintasi hutan dengan kereta dia, mengompoi orang, sempena menyambut merdeka. Ada yang sanggup naik basikal, sempena peringatan merdeka. Ada yang sanggup jalan ke belakang. Kan? Ini semua semangat tuan itu, ya semangat. Kenapa kau buat begini? Semangat, ini hari kemerdekaan menyambut. Jadi datang hari kemerdekaan itu besok, memang dia sudah lama tunggu. Tidak lagi kita gitu. Jadi kalau kita tidak ingat ini bulan istilahnya akan datang ini apa, itu dari menjelaskan kita punya apa tadi. Mengurus terkejut dia. Puasa sudah kan? Besok puasa sudah. Belum lagi main tarawih, katanya pula. Dia tawar lagi. Itu kan masalah belum atau tidak. Tarawih itu, ya, asal namanya malam puasa, tarawih dan dia. Kalau umpamanya lah kita jumpa puasa, besok puasa, belum lagi tarawih ini malam, bila besok malam, begitu kan? Iya, oke. Boleh lah, kita bawa lah kau punya itu. Nanti akhir-akhir besok hari raya, katanya diumumkan macam tarawih atau tidak? Tidak katanya. Patutnya tarawih lagi lah. Pasal kita sudah menundukkan 1 malam dari dulu belum mulai itu. Itu tandanya besok hari raya katanya pengumuman tidak lagi tarawih, tapi besok katanya hari puasa malam tidak tarawih. Bukan besok malam. Jadi kalau besok malam kita tarawih, rugi 1 malam. Rugi, ya. So, kadang-kadang kita ini masalah malam memang saya pernah tuan-tuan keliru. Kau datang malam Jumat katanya. Saya datang malam Jumat. Sekali datang malam ini kan besok baik katanya. Besok Jumat di luar malam. Menurut saya bilang kalau Jumat di luar malam itu malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Dia mungkin ingat perkiraan tahun Masehi atau Miladiah. Jam 12 baru berbuka. Kita tuan-tuan tahun Hijriah ini begitu masuk maghrib dia sudah pilih esok. Yang sekarang ini sudah masuk esok ini. Yang tadi punya sampai maghrib saya tahu punya dia. Itu perbedaan kita biasanya, ya kita bertukar perkiraan waktu maghrib. Tapi tahun Masehi ini bertukar 12 detik setengah malam. Jadi saudara-saudara tuan-tuan, kita kembali kepada peristiwa ini. Kalau kita tengok dalam sejarah peristiwa Nabi ini, tuan-tuan, dia pergi bukan kalau kamu. Itu makanya kalau bukan dengan iman, dia akan cakap pasal dia kalau kamu. Kalau kita lah umpamanya, sekarang ini kita mau pergi cakap pergi keke. Keke sudah menjadi. Kalau datang, oke, sama. Tahu-tahu di telepon kawan, kita sedang mau berangkat sudah dari rumah. Apa kita cakap? Alah minta maaf Pak, naik kali itu dan kita cakap mau pergi keke kalau kamu. Apalagi kalau sudah di tengah jalan kan? Tengah jalan stop dulu kau katanya kan? Bagaimana berstop ini mau pergi keke ini? Besok apa itu? Kalau kamu tak boleh. Memang semua apa-apa perkara yang orang apa sama kita akan kita cakap tuh. Saya mau pikirin. Tapi Nabi ini tuan-tuan pilih Isra Mi'raj ini macam tidak kalah kamu. Beberapa tempat ada 5 tempat tuan-tuan dia sembahyang.
Dan dalam perjalanan itu ada lagi banyak dia nampak istilahnya sifat-sifat orang yang berlain-lainan. Jadi seolah-olah Nabi pergi ini kata orang macam relek-relek. Tengok sana, tengok sini, tanya sana, ke sini. Jadi kalau dia ukur dengan apa dia dan pemikiran dia, lama itu. Tapi ternyata Nabi pergi tidak lama. Kan hebat. Itu namanya kuasa Allah. Jangan kita pikir kuasa Allah itu dengan pemikiran kita tidak akan datang itu. Jangan pikir macam mana itu, kalau begitu. Itu apa kau pikir kau tidak sampai begitu. Ya. Macam mana lah kita ini orang miskin. Kita pikir macam mana itu orang yang ditawan, gimana dia simpan duit dia. Kita payah pikir, pasal kita bukan ditawan. Tidak ada pengalaman begitu. Ya. Jangan pikir, kita akan menjadi orang. Kita pikir apa yang ada saja. Selesai, tidak jelas. Sebelum itu lagi, kita tahu Nabi diambil oleh malaikat Jibril. Dia punya istilahnya kendaraan, bukan alang-alang pada ketika itu, bukan lagi pada itu. Memang kendaraan itu tidak ada sampai sekarang. Dia hanya ada di surga. Yang diistilahkan namanya buruk. Di surga itu. Buruk ini dalam kisahnya dikatakan, bayangkan sekali dia melangkah sejauh mata-mata, macam punya kereta apa yang ada sekarang. Sekali tekan minyak di orang sudah. Mana sudah kau? Orang sudah ini. Kau sekali tekan. Kayak kau jenis kereta itu. Terbayangkanlah kelajuan dia. Sekali langkah sudah hilang. 2 kali langkah lagi. Itu kehebatan buruk. Sebab buruk itu bukan ada di dunia, dia ada di surga. Ini semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. So, Allah itu kan linuriyahu min ayatina. Allah nak menengokkan kekuasaan Allah. Begitu Pak. Dia nak tengokkan kepada orang Islam, siapa yang beriman dia akan akon. Siapa yang tidak beriman dia akan keluar. Begitu Pak. Sebab Isra Mi'raj ini juga diistilahkan dalam kitab sebagai menyisir. Kita punya rambut ini kan bagus. Cobalah sisir. Ada yang jahit. Bang sudah disisir. Jadi sudah jelas dia memang tidak kuat. Jatuh dia. Kan? Daripada jatuh sendiri. Memang itu dia. Dia jatuh soal apa? Tahun depan. Kejadian ini kan tahun 11 kenabian. Tahun yang ke-12 kenabian, Nabi akan pergi hijrah, berpindah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Orang yang pergi hijrah mesti ada iman. Jadi sebelum hijrah, Allah sudah buat cobaan ini supaya nampak siapa yang beriman, siapa yang tidak. Cuma sekarang buruk ini. Tidak tahulah kalau tuan-tuan perasan, saya masih ingatlah, tapi sekarang tidak ada lagi saya nampak. Kalau dulu-dulu ada kita jumpa banyak gambar buruk di rumah-rumah orang Islam kan. Kasih print begitu. Tadi yang punya rumah itu macam merasa bangga deh. Buruk betul sekarang. Itulah cerita Isra Mi'raj kalau kita terdekat. Sekarang kita pikir buruk yang digambarkan itu yang pernah saya nampak itu bukan gambaran Islamnya. Itu gambaran orang yang tidak suka dengan Islam. Pasal apa? Kita tengok tuan-tuan buruk itu dia punya gambar itu istilahnya daripada leher ke bawah memang macam kuda lah. Memang kuda yang cantik, yang lasak, yang cepat. Tapi sayang dia punya leher sampai ke muka perempuan. Kan? Perempuan itu. Jadi kalau kita ingat itu, kalau kita ingat gambaran itu, kita joinkanlah dengan cakap orang yang tidak Islam. Ada orang yang tidak Islam mengatakan Muhammad ini bukan nabi. Muhammad dia adalah seorang lelaki yang kuat, dia punya nafsu dengan perempuan. Dijoinkan gambar itu. Jadi makanya gambar itu dia orang yang bikin. So, dia sudah memang cakap Muhammad itu bukan nabi. Jadi saudara-saudara,
Istilahnya kalau kita ada nampak gambar tuh, pandai-pandailah supaya turunkan. Tidak payahlah dikasihkan Tuhan tuh. Nanti pula cucu anak kita tidak tahu pula apa jawabannya. Macam cross betul yang kan dulu pernah cross di sejarah kita ini. Pasal apa? Bukan kita yang bikin, memang orang dia bikin. Sekali-sekali dia begitu. Dalam hati dia orang tahu, dia perasaan tidak. Nanti lama-lama dia cakap, kamu ini pandai saja, kamu tengok itu saja. Semua cross itu boleh. Tidak boleh nyebut betul kepandaian. Jangan kita serahkan bulat-bulat kepada yang tidak Islam. Walaupun kita Islam dicakap kami ini baik, sebetulnya mereka tidak suka. Dan jangan kita marah. Allah sudah jelas dalam Al-Quran kan. Walan tardo angkal yahudu walan nasor. Allah sudah nyatakan mereka tidak akan ridho, mereka tidak suka sama kita. Yahudi kah, Nasrani kah, sama siapa sajalah. Memang janganlah kita yang dia suka. Memang dia tidak suka itu kalau tidak Islam. Dia suka dengan kita kalau apa? Kita ikut gaya dia. Dia suka itu. Kau Islam saja, jangan kau keluar kebaya. Lagi kita di Malaysia bukan boleh kau keluar, tidak ada yang keluar Islam. Tapi kau ikut saja gaya kami. Jadi orang suka itu. Ya. Makanya Ustaz Musa katanya pernah pergi satu tempat. Orang itu hidapkan dengan tajam. Tuan, inilah tandanya kami memuliakan seseorang yang datang mengunjungi bangsi. Sila minum walaupun sedikit. Dia kata Tuan tidak boleh, aku ini Islam. Islam kah? Iya. Itu yang mabuk itu Islam juga itu. Pandainya dia orang dia ahli jawab sudah kan. Dia Islam mabuk itu Islam juga. Akhirnya jadi kadang-kadang kita ini susah mau bercakap, mempertahankan diri. Jadi kalau yang kurang-kurang, dia juga kan mana kotor. Nanti adalah sedikit katanya. Mana boleh sedikit kah? Tidak boleh. Dia muliakan kita dengan muliakan kalau begitu. Biarlah aku muliakan kau, tapi aku tidak minum. Begitu. Itu namanya ada pendirian. Kalau kita tidak ada pendirian, akhirnya kita ikut dia. Sebenarnya. Ini mesti kita itu. Ya. Jadi kita pilih istilahnya berjalan Nabi. Kalau dalam kisahnya itu sebelum Nabi berjalan, dia dibedah lagi, bedah kali kedua, kali pertama waktu 4 tahun, pada yang kedua ini bedah lagi. Kenapa? Sebab Nabi nak berjalan jauh, mesti ada persiapan. Jadi kita ini tuan-tuan, kita ini nak hidup, mesti ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, hidup juga cuma mungkin hidup. Kurang sempurna lah istilahnya. Kita mesti ada ilmu. Betul Nabi tidak pernah sekolah, tidak pernah ada guru dia, tapi dia dibedah oleh Jibril, langsung dituangkan hikmah-hikmah ini. Itu makanya sampai sekarang tuan-tuan kalau kita tengok tulisan orang yang bukan Islam, dia akun nomor 1 yang paling hebat di dunia setakat ini Muhammad. Mereka akun. Pasal apa? Dia tengok sejarah Pak. Memang Nabi ini tidak ada lah duanya lagi. Kalau kita bayangkan tuan-tuan, Nabi kalau dalam berperang dia ikut. Dia hebat kan? Kemudian dia ikut berperang. Dia buat arahan. Padahal dia tidak pernah masuk askar. Sekarang presiden apa yang ikut berperang? Minta jangan kita di sini pun banyak. Kalau ada berperang, Perdana Menteri ikut berperang. Ini bukan apalah, bukan kita nak menilai kenyataan. Ikut berperang tadi kalau perang. Mana yang perang itu? Askar itu yang di depan itu. Coba kita bayangkan macam mana itu banyak Nabi kita itu. Dia ikut. Dia beri arahan lagi. Yang dijabat Uhud itu yang lebih kurang 5 km daripada istilahnya Madinah itu. Yang dia buat arahan mula-mulanya. Kamu pergi di atas, jangan turun. Apapun yang terjadi. Tapi karena mereka turun, kalah. Nanti mau hebatnya secara Nabi.
Jangan kamu turun, walaupun menangkap kalah, jangan kamu turun. Kau tahankan di atas. Sebab di atas itulah tubuh kita katanya. Akhirnya dalam kisahnya itu mereka tengok, sudah kalah di orang, Pak, turunlah kita. Kenapa? Nanti tidak kena bagi. Harta rampasan nih. Itu dunia sudah kan turun dia orang. Tahu-tahu dia tidak tahu masih ada lagi orang yang hidup. Ganti di atas orang kafir. Bayangkan kalau sudah di atas, orang di bawah ibarat melontar, senang saja tuh kematian dari bawah melontar. Kena senapa? Kalau pedang melontar orang di bawah. Akhirnya Pakcik Nabi Hamzah di sanalah wafat. Ya. Jadi kalau kita pilih ziarah pun masih nampak ya di Jabal Uhud. Pakcik Nabi satu-satunya yang dikekalkan di sana dia punya kuburan. Tapi kuburannya mesti menjadi iktibar juga sama kita tuan-tuan. Kuburannya tidak secantik kuburan yang kita nampak di sini. Kuburan kita ini terlalu sudah baik. Adakah kuburan pakai atap? Nah, kalau kita itu tuan-tuan, yang atap orang hidup Pak, dia meninggal kasih atap lagi. Kasih dosa pula lagi. Orang yang tidak akan dosa jadi luar. Ya Allah, tidak tahu lah daripada mana kita dapat itu. Jangan kita begitu. Ya. Dan kita mesti ingat yang namanya wakaf, tuan-tuan, wakaf. Kalau kita istilahnya semen dia, komplek itu semen, maknanya berterusan sampai kiamat. Itu namanya seolah-olah hak kita. Saya kita semen. Jadi kalau sudah hak kita, padahal ini wakaf itu bukan hak kita, Pak. Orang semua boleh berwakaf. Jadi kalau umpamanya ada kuburan, janganlah kita buat untuk selama-lamanya kuburan itu. Jangan semen. Kalau kita mau juga pakai begini, nah sekarang saya nampak dibutakan itu. Nah pergi ke lokal sebelah kiri itu, ada sana menjual-jual nisan tuh. Nah di sana ada sudah kuburan yang dipakai, boleh pakai buka. Begini ya. Dia begini. Boleh buka pasang. Nah itulah kita ambil. Kalau mau juga yang pakai apanya itu, kan? Itu kita ambil. Janganlah kita semen itu tuan-tuan. Itu kalau kita semen bolehlah, tapi dengan syarat tanah kita. Ada keran dekat di tangan. Itu kalau kita ingin Mekah, macam kuburan saya dibagi, ya Allah. Memang kita saja tuan-tuan yang kadang-kadang nampak berlebihan, ya. Jadi kita tinggalkan itu. Nah, pertama sekali kita bayangkanlah perjalanan Nabi itu begitu naik buruk, ya. Buruk dalam kisahnya yang pernah saya baca, kehebatan dia ini, Nabi tidak tahu itu jalan menurun atau mendaki. Nabi teratas saja. Terbayang-bayang itu hebatnya. Kita gak naik kereta apapun, kalau kita nengok terasa juga itu begini kan. Turun sudah juga tak terasa juga. Walaupun itu kereta yang setengah juta itu, kan? Cuma mungkin dia punya spring sajalah agak lembut, agak-agak kan. Habis kita tidak pernah naik. Agak-agak saja kan. Ini indah ada istilahnya Nabi merasa itu mendaki katun ada. Kalau umpamanya jalan itu mendaki, ini naik kaki belakang. Kalau umpamanya jalan itu turun, dia kata kaki depan naik. Tengok springnya itu, hebatnya naik. Jadi Nabi teratas sudah begitu. Memang tidak ada lah istilahnya masalah di atasnya. Nah itu kehebatan buruk. Jadi begitu buruk istilahnya melangkah, sempat istilahnya sejauh mata memandang. Nah, pertama yaitu Nabi singgah di Yasrib. Nah, namanya dulu Yasrib, yaitu Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah, Jibril cakap, wahai Muhammad turun, kau sembahyang dulu. Sembahyang Nabi, sembahyang rakaat. Jadi peringatan kita sebelum Nabi pun memang sembahyang sudah ada. Ya, dalam sejarah sembahyang Nabi 2 rakaat. Nah, dan kalau kita tengok istilah sejarah pun sebelum Nabi ini pun Nabi-Nabi yang lain pun ada sembahyang.
Jadi jangan kita ingat sembahyang ini baru Nabi, tidak. Sama dengan puasa juga itu. Jangan kita ingat puasa kita ini baru, tidak. Orang dulu sudah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, itu makanya mana tahu tuan-tuan, sebab kita ini menyambut namanya Ramadan. Kalau ada kawan kita tidak puasa, tanya dia secara berserolah memang. Kau tidak puasa? Tidak. Coba kau pikir, semua nabi-nabi puasa. Jadi kalau kau tidak puasa, nabi apa nabi itu? Dia rekening situ. Nabi apa kau punya nabi tadi? Kalau ditanya, kau cakap nabi yang puasa itu. Nabi Musa, Taiwan kemarin kan itu. Kadang-kadang kita ini tidak juga sedikit, tapi banyak 30 kali. Itu pun kalau 30, kalau ada kebanyakan kita 29. Kita maksudnya ini bukan masalah adik ini bilang, bukan adik ini. Siapa nabi muda kalau kau berpuasa? Siapa semua nabi ada puasa? Susah kita cakap kalau tidak puasa, ya. Kalau dia tidak puasa, kita takut yang lain pun dia lumpuh saja. Masalahnya itu, kalau seorang itu tidak puasa, ketahuilah, menurut ukuran istilahnya iman, dia sedang tidak beriman, ya. Alhamdulillah, ya kita bukan nak menuduh orang, tapi memang itulah kenyataannya. Dan puasa ini termasuk kayu pengukur iman seseorang. Sejauh mana iman dia? Puasa 12 hari. Ada lagi imannya, puasa 3 hari. Nah, yang 3 hari ini biasanya di samping iman dia ada konon ilmu. Ilmu dia bukan banyak orang tahu ini. Ini namanya ilmu batin. Nah, yang kita belajar biasa ini, kita ini ilmu yang lahir-lahir saja. Nah, ibarat apa diibaratkan ini, kita punya ilmu ini kulit-kulit. Nah, dia punya itu isi. Jadi puasanya pun 3 hari saja. Awal, tengah, ujung. Kalau kita cakap 3 hari saja kecil, kau belum tahu, sudah belajar kau dulu kuat-kuat, nanti sampai juga kau itu. Biasanya orang begini nih, sembahyang kita sembahyang. Ya. Kalau kita cakap sembahyang, sudah sembahyang. Tidak, tadi sampai tengok ini. Tidak ada waktu sujud. Setiap di Quran juga di Quran as-sholatu li dzikri. Sembahyang untuk mengingat Allah. Sudah mengingat Allah. Nah, itu lah. Dia shortcut Pak. Ya. 3. Dalam 10, 30 kita hari ini. Nah, sebab kalau Al-Quran juga itu menjaga bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik dibalas dengan 10. Nah, puasa 1 hari dalam 10, 3 hari 30 selesai. Macam kau punya ini katanya kulit-kulit saja ini. Mulai sampai isi kami. Nah, ini cabaran juga sama kita tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita yang kurang-kurang, kita akan sendiri. Nah, kalau saya tahu lah, kita mudah mengikuti. Begitu juga yang Isra Mi'raj ini. Jangan kita dengar yang di luar itu yang kononnya Nabi pergi itu hanya dengan roh. Kalau roh bukan hamba itu namanya. Kan kemana kita ada dengar tulisan sekianlah dari hamba yang lain. Dia tulis. Maknanya orang yang menulis ini sedang minum. Maka jadi itu hamba yang lain. Nah, ini rendah hati dia lah kan. Nah, sekianlah dari hamba yang lain. Kalau sudah mati boleh menulis lagi tak? Kalau roh bercerai dari badan, namanya kita sudah jenazah. Memang tidak ada. Nah, ini cabaran juga itu kita dapati. Ya. Hamba itu bilang, cakap sama dia. Apa itu hamba? Orang hidup. Nah, Nabi maknanya secara hidup artinya jasad dengan roh pergi. Jangan kau pikir macam mana boleh cepat, itu keputusan Allah bilang. Macam orang Jepun kan. Kalau saya tidak salah orang Jepun pernah cakap selepas mereka kena tsunami itu. Kami tahu katanya sebelum 3 tahun sebelum ini kami tahu tsunami akan datang di Jepun. Tak, kami sudah berhenti. Berapa 15-17 meter kata orang itu. Dan mereka sudah cakap selamat.
Iyalah, kalau 13 tahu-tahu tsunami itu lebih tinggi dari itu. Kau tahu? Dia buat 15 meter pun, datang tsunami 20 meter. Apa lagi? Allah kasih kuasa. Macam tsunami di Aceh itu tuan-tuan. Saya pernah pergi Aceh. Macam di sini istilahnya kami di kampung Haji lah. Tsunami itu katanya mula-mula datang ombak, bukan besar. Memang sampailah di halaman macam kampung, pokoknya kampung Haji itu sampailah di halaman. Mula-mula datang ombak. Orang heran. Berturunan orang yang di hotel itu di atas semua. Berturunan semua orang turun. Begitu orang sudah ramai, datang ombak kedua, lebih tinggi daripada yang pertama. Tengok, pandainya Allah, dia umpan dulu. Baru dia sah. Dengan ombak yang paling tinggi. Kematianlah katanya. Padahal tadi di tingkat 4 di atas dia orang itu. Masya Allah. Dan menurut cerita orang tuan-tuan, ombak yang datang itu di Aceh itu bukan ombak biasa itu. Bukan ombak laut. Sebab biasanya kalau istilahnya air, apa namanya itu? Kata orang air bah itu, dia tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang memberi istilahnya subur. Bersubur, kebanyakan subur. Tapi yang ini katanya, kau tengoklah katanya, itu pokok kayu besar, kuning sudah kan katanya. Kenapa? Mana-mana katanya yang kena daripada air tsunami kebanyakan mati. Punya pokok. Kita bayangkan air apa itu pada ketika itu yang Allah kasih. Hakikatnya bukan air laut yang sekarang. Itu kuasa Allah. Jadi oleh karena itu tuan-tuan kita mesti ingat kuasa Allah itu janganlah pikir. Memang kita tidak boleh pikir. Kalau pikir nanti akhirnya kita lihat. Ya, misalnya cuma Allah menjadikan dunia, tidak payah kau pikir itu saya kewajiban mau selesai itu. Sebab tidak semua yang ada ini boleh kita pikir. Ya, pikir saya yang wajib. Bismillah. Buat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat yang Nabi sembahyang ini di Tursina. Tursina ini kita tahu kan, Nabi Musa pun sudah tawar dulu ya. Ya Allah, bolehkah aku tengok kau punya zat? Nabi Musa juga kan orang bawah. Biasalah kalau orang bawah ni kan, dia tak boleh dulu. Kata Allah, senang saja. Boleh, kau tengok dulu. Kalau itu bukit tahan, kau boleh tengoklah. Lihat saya punya zat. Supaya Allah istilahnya letakkan di bukit itu hancur bang. Sampai Nabi Musa mengucap astagfirullah. Ya, hebatnya ini memang. Tapi kehebatannya, tengok dengan jumpa Nabi itu kalah dia. Kan? Boleh ikut aku tapi jangan tanya. Oh, itu kan satu perkara yang jangan kau tanya, ikut saja. Tidak dia boleh. Mesti tanya juga. Kata Nabi itu, bercerailah kita. Jangan kau ikut lagi. Kalau tidak sanggup. Padahal Nabi Musa apa kurangnya? Tak apa itu. Ya. Tursina, ya, Baitul Laham, Nabi Idris dilahirkan. Madian, Nabi Shu'aib yang akhirnya yaitu di Baitul Muqaddis. Itulah tujuan yang akhir namanya Isra. Kebanyakan sembahyang 5 kali. Maknanya Nabi begitu bukanlah apa kalau kan begini sembahyang lagi, tinggal lagi sembahyang lagi. Kemudian di tengah jalan banyak lagi yang nampak oleh Nabi. Salah satunya yang nampak yang selalu kita dengar apa? Ada orang sekumpulan bertanam. Begitu bertanam terus datang buah. Tidak ada lagi penunggu, tidak ada lagi sekepal, terus sudah tanam buah, sudah buah, ambillah, habis ada buah sudah diambil, datang balik, ambil lagi, datang balik, ambil lagi, tidak habis. Kalau begitu banyak kita, jangan-jangan sembahyang pun lupa kita. Habis mengambil saja, sekali saya tanam mengambil saja. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, apa gerangan ini orang? Kata Jibril, inilah perubahan umatmu yang menafkahkan, artinya membelanjakan hartanya di jalan Allah fisabilillah. Memang kita mesti artikan fisabilillah yang betul. Ada kadang-kadang
perasaan orang asal fisabilillah, dia ingat pedang pancung orang. Nah, ini bahaya ini. Bukan fisabilillah, ya. Fisabilillah katanya, wah, mana pedang katanya. Pancung orang kafir. Kalau tidak ada masalah, kenapa kita pancung dia? Ya, tidak ada itu bisa begitu. Fisabilillah ini artinya kita usahakan semua apa yang dikasih oleh Allah semua kepada kita ini, termasuk rezeki kita ini, kita usahakan belanja pada jalan Allah. Jangan ada satu sen pun pilih belanja yang haram. Kita usahakan itu betul. Kalau kita umpamanya ada dengar kawan yang selalu beli nomor ekor ataupun nomor ekor kan namanya, nomor ekor lah, kasih tahu sama dia, tidak payah kau beli itu, jadi kaya juga. Kau dapat 500 lah, tapi sudah berapa ribu, beli kopi itu sudah. Baru kau dapat 500 satu kali, tidak payah itu juga. Kenapa? Haram juga ini juga. Yang mana tahu hari raya ini mau dekat katanya pula. Ada harapan kau dekat, mau beli ini kau tahu lah. Istriku ini duit saja dia ingat. Ya walaupun duit saja diingat, jangan belanjakan. Sebab nanti kalau kita belanjakan kepada jalan yang dilarang oleh Allah, kita takut berkat duit itu hilang berkatnya. Macam makan baik kan? Ada orang makan 3 piring sudah makan. Baru siap makan, lapar dia pun heran. Kau lapar, baru lagi siap makan kau ini. Itulah aku pun heran, kenapa aku lapar kau katanya. Jangan sebenarnya, jangan kau tidak ada doa. Bila Tuhan, Bismillah, bagilah, tidak ada. Bagilah, bilang. Banyak, tapi tidak sampai ke mana. Berkat. Jadi saudara-saudara dalam hidup ini kita cari berkat. Di samping kita cari rezeki, cari berkat. Macam mana supaya berkat? Cara dia secara mudah saja, usahakan segala apa juga yang Allah kasih kembali kepada jalan yang Allah suruh. Terus yang dilarang janganlah. Kalau datang orang pada minta derma orang tapi untuk maksiat, minta maaf bilang aku tidak kasih. Kalau kamu kasih tahu, beli aku. Biarlah. Kadang-kadang kita dibalik. Kalau untuk orang awam, kita tahu juga itu. Yang maksiat, itu yang buat kita kasih. Kalau pergi masjid, 1 ringgit saja. Uang 1 ringgit. Kalau dulu ada lagi. Bang, kita bawa duit, jangan siling katanya. Siling saja yang boleh laku. Tengok. Dia punya semangat untuk pergi ke masjid. Kalau tidak siling, jangan dibawa. Jadi berapa tak dia buat itu? Padahal yang kita sedekahkan itu sebetulnya yang sudah insya Allah nanti untuk kita jauhi masyarakat. Jadi kita bayangkanlah dia punya balasan tidak henti-henti. Umpamalah kita pernah seseorang membina masjid. Kita bayangkan, umpamanya lagi suruh ada satu orang begini meninggal sudah. Kalau menurut hadis, macam mana? Dia meninggal seolah kalau masih lagi kita pakai ini, dia terus dapat langsung. Gitu, kita bayangkan. Jadi kita ini dalam masjid kan, taruhlah kita beli satu saja. Kita yang sampai di sini, orang pakai. Atau ada kita nampak orang baru sembahyang, aku ini sejarah sajadah kuat, jangan kau susah di rumah ada sajadah, kasih sama dia. Dia pakai, kita bayar, kita mati sudah. Tidak dapat ke kita itu. Ini namanya buat rezeki yang Allah kasih, tapi kita buat di jalan yang sebenar, akhirnya kita dapat terus. Kalau bagus kalau kita sudah dikubur ada saja kiriman. Biasanya kalau kiriman itu maknanya baiklah. Daripada istilahnya ada yang menunggu, jangan pula kiriman tahu. Bahwa cuma ada yang kirim, alamatnya jelas. Agar tidak memodal, ya. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan, kemudian ada lagi keadaan yang memilukan hati Nabi. Nah itu yang menggembirakanlah. Nah ini yang memilukan pula. Di antaranya sebenarnya banyak. Satu ini yaitu ada sekumpulan manusia ini dia punya kerja ambil tukul ke bawah. Kerja.
Sudah pecah, selesai, sudah bayar rokok, pecah. Sudah bayar. Sudah pecah, dia tukul balik. Maknanya dia tidak mau bagus Pak, dia tukul saja. Sudah bagus balik, tukul balik. Itu saja kerjanya. Kalau orang tukul, tidak dengarlah kita kan. Jangan Lukman kau, kenapa ditukul siapa? Memang kan, orang tukul dia akan datang mencuri ke rumah. Dia apa? Dia tukul orang mati. Mati dia ini enggak, bukan orang sendiri. Pak, pecah. Sudah pecah bagus. Kok pergi? Pecah deh. Bagus itu saja kerjanya. Nah itu dia kan, ya Rasulullah, ya Jibril ini apa pula ini katanya. Kata Nabi, kata Jibril, inilah tamsilan umatmu ini, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan sholat. Kita bayangkan tuan-tuan, kesempatan peringatan Isra Mi'raj ini, orang yang tidak sholat itu sendiri nanti dia di masyarakat, dia punya ciri-ciri pun, dia tukul-tukul kepalanya. Itu baru satu ciri lah. Kita bayangkanlah. Jadi kalau nanti sudah nampak kita yang tukul-tukul kepala, saja ya Allah. Agaknya inilah dulu yang kita sholat. Jadi sebarkan ini kepada anak-anak kita. Saya ada kawan saya sudah meninggal. Anak dia ini memang biasa main bola. Satu masa katanya melambat datang, mereka bisa sudah baru sampai. Dia tanya, dari mana kamu? Di Padang Pak. Oh, Isa sudah ini, belum lagi sembahyang? Belum katanya. Kau ingat, kau punya main bola itu kalau mati juga dulu. Kau pandai main bola. Kalau kau mati, adakah menurut kau di tubuh itu bola itu? Bola itu? Ada pahala main bola itu kau itu? Kalau kau tidak sembahyang, kau yang rugi. Ada pun yang kau buat bola ke apakah katanya. Alhamdulillah saya nampak ada dia yang rugi sembahyang. Terus begitu teman kita kasihkan anak-anak kita itu. Kalau kita tidak kasihkan, dia orang kita sedang seronok baik. Kalau kita tidak ingat, dia ingat. Kadang-kadang seronokan itu boleh mengabaikan yang lain. Macam orang kaya baik kan. Kekayaan ini kan tidak akan nanti. Coba kita ingat sebelum kita kerja. Coba kalau aku kerja dapat gaji segini syukur lagi. Sebelum kerja. Sudah ada kerja 1-2 tahun dalam hati kita. Ya Allah maunya tambah itu kan. Supaya senang sedikit pun. Sudah naik 2 kali. Allah kasih juga naik. Dalam hati dia maunya begini lagi Pak. Beli kereta katanya. Mudah-mudahan sekian itu mudah-mudahan beli kereta. Sudah sekian nanti tanya dia, pas sudah beli sekian tadi ya, tapi tidak juga bawa sekian berapa? Selalu workshop Pak. Itu kalau cakap sekian cukup, sudah ada sekian mau lagi yang baru. Kalau nanti turun itu, jadi selalu workshop. Jadi, saya punya anak beli kereta yang baru lah, belilah. Dia pun orangnya ambil panjang saya yang kecil cukup apa yang cukup. Sekali dia pikiran potong orang dia, sakit hati dia. Rupanya kalau panjang beginilah orang bertikai katanya dulu. Nanti kau aku beli dengan teropak. Beli teropak tidak lama 1 tahun, setengah tahun tarik sudah jalan kaki balik. Nah itu namanya tuan-tuan. Dia ikut nafsu, tidak ada perencanaan. Kalau nafsu ini mana ada hati itu? Jadi hidup ini pun tuan-tuan tidak berperencanaan. Ada pun nafsu itu, stop dia. Sudah. Masalah hidup ini tuan-tuan bukan susah ini. Tidak ada level kita punya hidup ini. Kau mesti ada rumah sekian baru namanya hidup yang betul. Tidak ada. Tidak ada levelnya. Supaya namanya hidup yang betul mesti ada anak sekian jumlah. Tidak ada. Hidup yang bahagia, kau tidak ada masalah. Bahagia itu. Ada masalah, alhamdulillah. Ada masalah semua boleh diatasi. Bahagia itu. Yang tidak bahagia itu siang malam bermasalah. Bermasalah tiang malam. Dia punya muka pun tidak pernah cerah. Abu-abu saja dia punya muka. Habis bermasalah. Ini tuan-tuan ada tidak kena di dalam hidup. Jadi kita mesti ada. Ya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara tuan-tuan,
Itu istilahnya Isra. Adapun Mi'raj, seperti yang kita tahu, Nabi naik ke langit. Pertama jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Yusuf. Waktu jumpa Nabi Adam, tuan-tuan, habis Nabi kenal siapa itu orang. Setelah di langit pertama, kehebatan Nabi Adam ini, di depan dia ramai orang. Tapi yang di depan dia ini ada dua macam. Sebelah kanan dia cerah-cerah, dia punya muka. Sebelah kiri dia macam abu-abu sedikit. Ada kelam-kelam lah, tidak terang-terang. Yang pedihnya pula, kalau beliau ini belum lagi tahu Nabi Adam ini, kalau beliau menengok sebelah kanan dia senyum. Kalau dia tengok budak-budak sebelah kiri itu dia menangis. Itu perkara yang lucu baik, yang tidak tahu Nabi. Nah itu tanya, ya Jibril, apa gerangan itu orang? Kata Jibril, orang apa tahu? Itulah Nabi Adam, orang yang pertama dijadikan oleh Allah. Adapun katanya yang menengok sebelah kanan itu dia senyum. Pasal yang sebelah kanan itu akan bakal masuk surga. Anak cucu dia manusia lah. Gambarannya juga. Adapun sebelah kirinya inilah gambaran anak cucu dia manusia itu juga yang bakal masuk neraka. Dia menangis bahkan tuan. Nabi Adam sendiri tidak suka kalau manusia ini masuk neraka. Nabi Adam, apalagi Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat-saat ayat dia umat itu katanya. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan dia. Begitulah saya menjadi manusia. Oleh karena itu, bersempena ini kita tengoklah hebatnya Nabi Adam sayang. Sampailah istilahnya ini langit yang ke-6, langit yang ke-7, di langit yang ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada pesan dengan Nabi. Ya bersempena Isra lagi yang kedua. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, kasih tahu sama umatmu itu surga luas. Surga yang bakal dimasukkan nanti manusia ke sana luas. Janganlah kita pikir macam mana itu kalau sekarang ini, di mana kau duduk? Di daerah Kota Kinabalu. Kau sendiri kah? Iya, ramai orang itu. Di sana tidak. Di mana kau? Sini. Kau sendiri diam. Itu juga. Memang itulah kau sendiri. Bayangkan kita lihat. Bahkan dalam kisahnya itu katanya, Allah ya Allah, aku mau naik kapal terbang, terus datang kapal terbang. Terus kita boleh naik. Tidak payahlah cari mana pilot, tidak ada. Tidak ada waktu itu pilot, tidak ada. Sekolah pilot tidak ada. Maka terbanglah kita katanya suka hati kita. Begitu kita berhenti terus berhenti. Itu baru namanya nikmat. Yang sekarang ini kadang-kadang kita ingat naik kapal terbang itu nikmat. Sekali cuacanya bagus, tercabut bau hati. Dalam hati tidak mau kapal terbang ini katanya. Macam menyumpah aja. Itu kapal terbang di dunia. Sana tidak. Udahnya itu yang buat. Namanya balasan lah ini kan. Balasan. Jadi dibilangkan Nabi Ibrahim, suruh kau punya umat itu supaya mereka menanam dalam surga. Ini masih di dunia. Nabi Ibrahim suruh menanam di dalam surga. Maknanya insya Allah kalau sudah ada kebun di surga, maknanya ada harapan lah kita masuk surga. Pasal apa? Ada kebun sudah. Begitu kan? Ada harapan. Orang mana? Orang mengatakan apa tandanya? Oh tanya saja. Kebun siapa itu? Kebun apa? Itu banyak yang mengatakan lagi. Tinggal di sana. Dia bagus itu. Jadi apa dia punya cara? Dikasih tahu oleh Nabi Ibrahim, kasih tahu sama itu umatmu, mereka ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang selalu kita baca waktu sholat hari raya. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tuan-tuan yang belum pernah terbaca mulai hari ini, jangan kita sebut waktu sembahyang hari raya saja. Mulai dari sekarang sebut saja selalu. Sambil memandu, sambil berjalan, daripada kita bercakap dan lain-lain. Bagus sekali itu. Memandu kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
kita juga dikomplain oleh istri kita kan? Dia mbak kau katanya. Dia pun suka itu, boleh tahan abangku sekarang adik dia itu. Aku suka mati kedua mati nari. Daripada kita menyanyi, kalau aku ingat masa dulu katanya. Waktu kita malu, aku perasaan istri kita. Lagi juga ni abang tu sekarang. Mengajar budak pula tahu tidak ada di situ. Maknanya kalau kita bercakap masalah agama ini, tiada orang komplain, tiada orang terasa, tidak ada kekerasan. Ya. Kalau kita menyanyi, salah-salah nyanyinya, terasa itu orang. Iya, kalau kita menyanyi, kita betul menyanyi, bukan ada. Kalau kita menyanyi itu, menyanyi apa itu? Kita berbeda kan? Coba umpamanya di rumah, kalau menyanyilah istri kita sambil membuai anak, apa nyanyinya? Apa dia cakap? Aku tak mau kalau aku dimadu. Apa perasaan sebagai suami? Saya juga kau itu. Kenapa aku ini bakal kau? Nah itu namanya dia betul menyanyi. Tidak ada pun istilahnya dia punya niat lain, tapi boleh orang lain terasa. Tapi coba bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Ada yang sakit hati? Dia jangan cakap apa? Nenek itu buat Muhammad. Kalau ada yang begitu, kau dah faham baik sini. Ya. Itu bagusnya buat percakapan. Jadi kita selalu cakap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendek cerita, lepas itu Nabi pergi dibawa oleh malaikat Jibril Baitul Ma'mur. Selepas Baitul Ma'mur ini, Nabi pilihlah istilahnya Sidratul Muntaha. Jibril cakap, wahai Muhammad, aku tidak lagi ada hak untuk di atas. Tengok hebatnya. Nah, Jibril sendiri pun yang mengasih kawan Nabi daripada kota Mekah itu sudah Baitul Ma'mur, aku tidak ada lagi hak. Maka Nabi sendirilah naik Sidratul Muntaha. Nah, Nabi istilahnya situlah menghadap zat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam macam mana zat Allah itu mana kita boleh fikirkan sekarang ini. Walau bagaimanapun dikisahkan nanti nikmat yang paling hebat nanti di surga selain nikmat-nikmat yang lain, yaitu Allah sudah bukakan hijab, kita boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala itu di surga. Jadi sekarang belum boleh kita bayangkan. Janganlah kita tanya. Jadi macam mana Nabi itu di Sidratul Muntaha? Tidak payah. Yang jelas dia turun. Sudah turun, maka berjumpa dengan Nabi Ibrahim telepon. Turun lagi dia, lagi yang keenam jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, tengok satu-satu Nabi itu ada dia punya kelainan. Nabi Musa cakap, wahai Muhammad, apa yang jadi? Katanya telah diperlukan kepada aku ini 50. Apa dia sembahyang? 50 masa aku harus kemana? Kita bayangkan tuh. Ya. Apa Nabi Musa cakap? 50 tidak boleh umat buat. Nah, tengok Nabi Musa hebatnya. Jadi kau pilih balik, minta kurang. Begitulah baik bahasa kita ini. Minta kurang balik. Jadi dalam kisahnya itu, pergilah Nabi sampai 9 kali. Sudah 9 kali pun ditanya Nabi Musa, berapa sudah? Tinggal 5. Pilih lagi katanya. Kata Nabi, malu sudah. Wah, kita bayangkan dari 50 menjadi 5. Pokoknya kalau kita di kedai, berapa harga? 50. Dia boleh kurang tak? Bolehlah kurang 5 ringgit. Kurang lagi lah, bolehlah 40. Sampai 5 ringgit. Dia boleh kurang, gila kau katanya. Kau jangan tricky katanya. Supaya kau tahu, modalku sudah baik. Aku sedekah sama kau itu. Nabi Musa menjawab itu, dah boleh iman. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita tengok istilahnya silsilah itu, ketahuilah, bersyukurlah kita. Tidak jadi 50. Ya. Tapi kalau kita tengok dalam istilahnya hakikatnya, Allah sudah cakap, walaupun sembahyang itu sudah diperlukan 5, tapi 50 itu tetap juga dicatat. Tengok Allah kasih sama kita. Walaupun kita 5 kali saya satu hari semalam, tapi hakikatnya pahala tetap kita dapat 50. Apalagi kurang. Walaupun
walaupun kita tidak pilih kerja, tapi dikira kerja. Kan bagus itu. Dikasih 11,5 untuk pergi Jumat. Nah, dikira kerja juga itu. Tahu-tahu bukan pergi Jumat, dia pergi Sabtu. Macam. Ini namanya tidak bersyukur itu. Ya. Perempuan sudah ada komplain nih, tuan-tuan. Dia tahulah di antara siapa itu. Perempuan komplain selalu yang pergi shopping ini time Jumat perempuan. Sekarang katanya banyak sudah lelaki. Ini menjadi masalah. Masalah apa? Pungut puasa itu sedang Jumat, Pak. Jadi tidak ada menengok. Lelaki kan? Pungut puasa itu lelaki. Jadi dia tahu tidak juga ada pungut puasa baik menengok. Nah, nanti kalau dia menengok, aku juga sama dia. Kau punya sembahyang. Nah, itu yang jadi masalah itu sekarang. Ya, perempuan sudah ada di cakap. Banyak sudah lelaki di supermarket time hari Jumat. Jadi perlu kita pikirin semua. Allah sudah kerajaan sudah kasih kemudahan 1 jam. Nah, kita buatlah, jangan buat lagi yang lain. Takut nanti Allah kan. Ya. Satu. Yang kedua, kalau seandainya lah umpamanya kita ini 2.50, kita bayangkan 50 supaya 50 itu cakap, sedangkan 50 susah. Coba bayangkan kalau 50 24 bagi 50. Kalau buatlah 25 lah, bagi 50. Ngam-ngam 2 kali 1 jam sembahyang. Macam tuan-tuan kalau bukan 1 jam. Agaknya kalau kita cari kerja, ditanya itu Cina, kau Islam kau? Ya, oi mati, sembahyang saja kerja kau. Kau carilah Islam, kau punya sopi, tak mau itu. Baru lagi start sembahyang, gimana kok? Sembahyang oke, oh ya kau. Lagi kubuk sembahyang lagi, sembahyang saya kau. Kau bayangkan itu betul-betul 1 jam 2 kali, 1 jam 2 kali. Tidur pun tidak tahu apa jadinya kita ini. Jangan ada lagi istilah 6-8 jam tidak ada lagi. Baru 1 jam dikasih bangun. Istri, bangun sembahyang. Syukurlah tuan-tuan anak-anak semua. Kita kerjakan itu sembahyang. Sebab apa? Sebab dengan sembahyang ini, yang pertama sekali tanda kesyukuran kita tidak sampai 50. Yang kedua, sebetulnya itulah hakikatnya keimanan. Yang lain kenapa boleh buat? Sembahyang kenapa tidak boleh buat? Mesti tanya diri kita. Kenapa kita boleh kerja sampai 8 jam? Sembahyang hanya 10 menit tak boleh. Tanya diri. Yang kita takut nanti tuan-tuan, sebab kalau kita tidak sembahyang, yang lain itu melanggar lampu kita. Yang biasanya lah kalau orang tidak sembahyang, banyak perkara yang tidak ngamin juga. Sudah jelas kalau orang tidak sembahyang lah, kalau orang tidak sembahyang, pakaian dia biasanya bernajis. So, dia tidak perlu bersih. Nah, kenapa dia bernajis? Pasal kalau dia buang air kecil, dia cuci. Dan tidak ada istilahnya menyuruh untuk cuci. Kan? Nah, cobalah kita sembahyang, kita kencing, macam mana pun mesti kita cuci. Kalau tidak ada cuci, lap. Sekarang lagi ada kemudahan tisu. Kan? Nah, itu keberkatan sembahyang. Dengan sembahyang tuan-tuan, insya Allah kita akan terjauh dari najis. Dengan sembahyang, najis ini, ya tak? Tidak boleh ke mana boleh najis ini? Saudara-saudara pernah terpikirkan kita ini mungkin ada di antara kita yang suka makan apa namanya itu? Roti kosong ada kan? Roti telur ada kan? Nah, sebelum kita order roti telur, kita tanya dulu toh, yang buat telur. Siapa sebenarnya? Saya mau roti telur. Aku tanya dulu, apa dia? Itu telur sebelum kau pukul ada cuci kan? Boleh tanya kok itu kita menggunakan? Kau juga boleh kan? Tanya saja bang. Saya sudah tanya ini. Dia jawab apa? Tidak katanya. Kenapa kau nak cuci sih? Bukan makan luar, makan dalam. Saya bilang kau ni, siapa yang makan kulit telur? Mana ada orang makan kulit telur? Cuma kau mesti ingat, saya bilang itu telur keluarnya dari mana?
Kalau kita bukan beli dengan dia itu, kenapa campaign dia? Supaya dia pun istilahnya tahu. Mungkin dia tidak sadar, pasal kita tidak pernah tanya. Saya pernah lah, anak saya nak beli martabak Jawa. Saya bilang, kalau ya, tunggu, saya tanya dulu. Kalau dicuci bawa ambil, kalau tidak payah. Boleh pak. Saya pun sambil lewat saja lah. Itu tak tanda itu. Saya bilang, sebelum saya beli, saya tanya dulu boleh kan? Boleh pak. Katanya. Ini kan ada telur, ya. Sebelum telur kita pecah sini, kita ada cuci pak? Tidak lah. Oh kalau sudah cuci aku sudah beli. Saya bilang, jangan ada cuci beratus ribu, katanya. Maksudnya marah dari saya. Beratus ribu, oh beratus telur itu kan? Karena dia sudah cakap pun aku pesan balik lah. Masalah berat sudah tidak tak. Saya ini pembeli. Kalau saya rasa kau punya itu, kau masakanmu itu bersih, saya ambil. Kalau kau najis, apa saya ambil sudah. Jadi saya cadang sama kau bersihkanlah supaya tidak najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan saja, tidak apa-apa itu. InsyaAllah, niat kita baik-baik. Bukan kita nak mencari kesalahan dia. Bukan juga kita berteriak bertuah. Oh, dia tak pasir. Jadi nasi lagi dia. Jadi inilah tuan-tuan namanya sambil berdakwah. Ya, kita pastikan ini. Sebab kita takut kalau istilahnya yang kita makan najis, macam kalau yang dimakan najis masuk ke dalam, takut nanti keluarnya pun yang lain juga itu, kan? Yang selalu masuk najis, takut yang keluar pun macam. Jadi saudara-saudara kita kembali kepada sholat. Kalau kita sholat, insya Allah yang lain-lain akan ikut, akan selamat itu. Dia boleh mengambil sembahyang dengan sholat, dia bacaan dia bagus dengan sholat, dia akan bertolak ansur. Sebab tidak pernah kita dengar kalau umpamanya dalam sholat kena sibuk kawan dia balas, tidak pernah. Kalau dalam sholat kan, sabar tidak. Kadang-kadang kena kaki kawan lagi kepala kita kan. Tuh katanya sambil menjaga kita punya kepala. Apa ini kepala? Ya, tidak kita punya songkok. Tidak ada di dalam hati kita nanti kau. Tidak ada. Dalam hati kita dakwah. Bagusnya bagi kita. Setelah diajarnya bagi kita dalam sholat supaya kau sabar. Masalah kita ini dalam sholat saja yang boleh, di luar sholat jangan sabar. Itu yang menjadi masalah kita ini. Kita sudah buat, tapi kita tidak boleh panjangkan. Sama itu dengan apa? Tutup aurat. Dalam sholat coba tengok. Tidak pernah kita nampak orang di surau atau di masjid buka aurat. Tidak pernah kita nampak. Sejahat-jahat orang dia tahu masjid ini tidak boleh begini. Terus maksud saja masuk kita enggak lah kata dia itu pelaku dia. Tapi kenapa kalau sudah di padang sanggup dia menutup membuka aurat? Mana salahnya? Kalau main bola, kenapa sudah tutup dia? Kalau kita tanya, kita yang salah. Kenapa kau buka aurat? Apa dia tahu sebenarnya? Kau buta pak? Pasal tidak buta lah, waktu nampak itu tahu. Itu makanya betul. Kau buta, katanya lagi. Tidak, kenapa kau jangan buta? Ini bukan masjid. Ini padang bola, bodoh. Bagaimana itu? Kita lagi pula bodoh. Kita sudah kasih ingat dia. Ini bukan masjid, ini padang bola. Di masjid dia menutup aurat, padang bola suka hati. Nah, ini ilmu-ilmu yang tuan-tuan yang salah ini. Bukan, yang namanya di depan orang mesti wajib tutup aurat. Kecuali di depan muhrim yang tidak boleh kawin. Itu ada kecualinya. Macam perempuan boleh dia tutup. Boleh dia pakai baju pendek yang tidak menjorok majalah atau orang. Tidak mesti 24 jam ditungguin. Kalau sempat istri kita pun 24 jam dituduh betulung. Bercerailah kita katanya. Tidak betah sama kau itu. Tidak ada orang, kamu kalah. Bahkan dalam fikih katanya suami istri tiada aurat. Itu lagi hebat. Tiada aurat, suami istri tiada aurat.
Istilahnya tiada yang haram, semua halal. So apa? Sudah ijab kabul. Walaupun aku terima nikah dengan mas kawin utang, bukan tunai, utang lagi, halal sudah. Ini tuan-tuan istilahnya kita nak tengok balik apa-apa yang kita buat, mudah-mudahan kalau bertentangan kita ubah. Jadi kita mesti jangan nafikan kita ini masih banyak membawa adat, Pak. Kita banyak bawa adat karena berkaitan dengan agama. Kalau bercanda dengan agama, kita tinggalkan itu adat, bawa itu agama. Tapi kalau adat itu bersesuaian dengan agama, kita bawa sajalah, umpamanya. Macam tolong menolong. Nah itu belum dari dulu tolong menolong. Nah, tapi sekarang kita nggak tolong menolong. Jawab deh. Padahal tolong menolong itu sebetulnya anjuran agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, bertolong-tolongan atas kebaikan dan takwa. Ya. Ini saudara-saudara tuan-tuan. Nah, akhirnya saya tutup ini dengan satu kisah. Ya. Sebab kita tadi ini sholat kan. Kisahnya begini. Satu masa katanya seorang pengembala kerbau. Satu masa itu kerbau bercakap sama tuannya punggir. Biasanya kan kalau kita mendorong kerbau pagi akar, nanti petang diambil. Itulah amalan dia beliau. Jadi satu masa katanya kerbau ini bertanya sama tuannya, "Tuan, boleh bertanya apa?" "Oh, itu kita mau bercakap." Dia bilang, "Kau sekarang itu ini aku mau tanya, lama sih aku mau tanya, tapi baru hari ini bercakap." Tuan katanya, "Boleh, Pak, boleh." Tanya. Dia tanya, "Apa bedanya manusia dengan kami?" Tuannya jawab, "Beza lah, kami ini manusia, kau kerbau." Katanya, "Beza sudah." Iyalah itu nama. Yang beza hakikatnya apa? Manusia ada anak, kata Tuan ini kan. Kami pun punya anak, katanya. Anak-anak kami. Dia pun nanya sama-sama ada anak. Dia juga beza katanya. Manusia ada tidur, kami pun tidur juga, Pak. Kerbau pun tidur katanya kan. Manusia ada mandi, kamu pun mandi, cuma mandi. Kami ini bukan ada sabun. Mandi, bukan namanya kan. Mandi di lumpur katanya kan. Jadi manusia ini mau cari-cari, dijawab saja kerbau. Kami pun ada. Maknanya kalau masih ada, dia tidak ada beza. Kali dalam kisahnya itu azan, rupanya maghrib azan. Ditanya lagi kerbau, habis dengar kerbau, dia kita gini, "Tuan, apa itu suara itu?" Kau tidak tahu? Tidak tahu dia. Bang lagi itu, bang. Kata kerbau itu, "Apa itu, Bang?" "Azan." Lah kita tahu lah azan, bahasa Arab pula kan. Azan. Apa itu azan? Kata kerbau itu. Azan itu ialah memanggil orang sembahyang. Oh, memanggil orang sembahyang. Oh, bukan sembahyang? Tidak, sama dengan aku. Jadi tingkatan kita tuan-tuan. Kalau kita tidak sembahyang, jangan nanti kirim salam kerbau sama kita. Ya. Ini ada beza ini. Ya. Bahkan kalau dari segi kekuatan kerbau dari dia. Jadi sampaikan ini kepada kawan-kawan, anak-anak kita semua, kita jaga sholat ini. Insya Allah kalau sholat ini kita boleh buat, yang lain itu akan datang sendiri. Insya Allah. Jadi saya ingat demikian dulu. Atas perhatian semua 8:30 sudah. Saya ucapkan berbanyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Jadi teruskan dengan semua jemaah Isya dan ada jamuan ringkas.